Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Febuku Channel. Kali ini kita akan membahas tentang 5 perjalanan hidup Abuya Dimyati Banten yang perlu diteladani. Sebelum kita masuk ke kisahnya, alangkah baiknya teman-teman tekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Abuya Dimyati merupakan sosok ulama karismatik Banten. Hampir semua santri di Banten atau bahkan Jawa mengenal kebesaran nama beliau. Abuya lahir dari pasangan Haji Amin dan Hajah Ruqoyah. Sebagian sumber menyebutkan bahwa beliau lahir sekitar tahun 1925. Sementara itu, sumber lain menyebutkan bahwa beliau lahir pada 1919. Ulama Cidahu, Banten ini penganut 2 torekot muktabar, yaitu torekot Qadariyah dan Naqsabandiyah, dan torekot Syadziliyah. Abuya Dimyati wafat pada malam Jumat 3 Oktober 2003. Tentunya beliau mewariskan banyak teladan untuk para santri, kiai, dan masyarakat pada umumnya. Murtadho Hadi dalam bukunya Jejak Spiritual Abuya Dimyati mengurai sepak terjang kehidupan Abuya yang ditempuh sejak muda hingga wafatnya. Nah, 5 perjalanan hidup ini yang disarirkan dari buku tersebut patut ditiru oleh siapapun yang membaca secuil perjalanan hidup Abuya Dimyati tersebut. Yang pertama, thariqah mengaji dan jamaah. Mengaji dan sholat berjamaah merupakan kebiasaan kiai dan para santrinya di pesantren. Jika ingin pandai, maka rajinlah mengaji. Pandai saja tidak cukup. Buat apa pandai bila kepandaiannya tidak dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari? Karena para kiai selalu menganjurkan para santrinya untuk sholat berjamaah agar menjadi santri pandai yang baik, bukan santri pandai yang menyalahgunakan ilmunya. Dalam bahasa Sunda, Abuya Dimyati sering berpesan, thariqah aing mah ngaji, atau thariqah saya mah mengaji. Menurut Abuya, kemiskinan dan usia tidak menjadi alasan untuk menuntut ilmu sampai meninggal. Perkataan beliau ini dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari bersama santrinya. Hidup beliau hanya diabadikan untuk mengajar santri, melayani tamu yang berkunjung, dan mendidik anak. Sebelum wafat, Abuya Dimyati pernah membuka pengajian kitab tafsir atau At-Tabari yang tebal berjilid-jilid hingga khatam. Waktu pengajiannya pun dilaksanakan pada malam hari dari pukul 10 hingga setengah 3 tanpa istirahat. Yang kedua, mendidik putra-putrinya sendiri. Tidak seperti kebanyakan kiai pada umumnya yang menitipkan anaknya di pesantren kiai lain, Abuya Dimyati justru mendidik anaknya dengan pendidikannya sendiri. Bahkan ke-9 anaknya semuanya menghafal Al-Quran. Selain itu, Abuya juga memperlakukan anaknya seperti santri pada umumnya, mewajibkan mereka sholat berjamaah dan mengaji bareng santri. Jika anak-anaknya belum datang menuju musola untuk berjamaah, Abuya sabar untuk menunggu mereka agar berjamaah bersama beliau. Kedisiplinan yang diterapkan Abuya Dimyati semata-mata mengamalkan firman Allah Ta'ala yang berbunyi, orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga dari api neraka. Jadi beliau benar-benar menerapkan ayat ini untuk diri pribadi dan keluarga beliau. Yang ketiga, memilih di penjara. Pada masa Orde Baru kira-kira tahun 70-an, Abuya Dimyati pernah difitnah dan dijebloskan dalam penjara. Pengadilan memutuskan bahwa Abuya Dimyati dikenai hukuman penjara selama 7 bulan. Hal ini tentu menuai amarah para jawara-jawara Banten yang siap melawan orang-orang yang telah menzalimi beliau. Karena kesabaran dan ketawakalan Abuya tetap memilih dalam penjara sesuai putusan hakim selama 7 bulan. Keadaannya, Abuya Dimyati Cidahu dalam penjara tidak membuatnya meninggalkan istiqomah ibadah-ibadahnya yang biasa dilakukan. Konon, karena karomah yang beliau miliki, pengajian rutinitas yang biasa dilaksanakan di pesantren tetap berjalan seperti biasanya. Artinya, jasad beliau dapat terbagi menjadi 2, bahkan lebih. Wallahu a'lam. Yang keempat, hafal Al-Quran dalam waktu singkat. Abuya Dimyati menghafal Al-Quran pada Mbah Dalhar, Watu Congol, Magelang, Jawa Tengah hanya dalam waktu 6 bulan.
Namun perlu diketahui bahwa sebelum menghafal Al-Quran, yang dalam waktu singkat itu Abuya menerapkan membaca Al-Quran 1 hari 1 kali khataman, dan ini diulang-ulang sampai kurang lebih daripada 4 bulan. Jadi sebelum menghafal, Mbah Dalhar mengajurkan Abuya muda untuk membaca Al-Quran seseringan mungkin terlebih dahulu, sehingga bacaan Al-Quran melekat kuat di hati dan lisan. Ini juga yang dilakukan Kiai Munawir Kerapyak, Yogyakarta. Bahkan beliau melakukan 1 hari khatam Al-Quran itu selama 3 tahun. Yang kelima, berburu ke banyak ulama. Memperbanyak guru berarti sama saja kita memperbanyak jalur keilmuan yang dalam tradisi ilmu hadis dilakukan oleh para perawi hadis. Hal ini pula dilakukan oleh para ulama Nusantara waktu itu. Abuya Dimyati pun demikian. Beliau berguru pada puluhan ulama di Jawa dan bahkan di luar Jawa. Beberapa ulama yang pernah disinggahi Abuya Dimyati diantaranya Kiai Abdul Hakim Kalahan Banten, Mamak Sempur Purwakarta, Kiai Maksum, dan Kiai Baidawi Lasem, dan lain sebagainya. Semakin banyak memiliki guru berkualitas, wawasan pun akan semakin luas. Tentu hal ini dapat membantu menjawab dan menghadapi problematika sosial kemasyarakatan yang akan dihadapi oleh setiap penuntut ilmu. Itulah tadi 5 teladan Abuya Dimyati. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.